Komitmen penegakan hukum ini adalah satu dari sekian banyak visi misi yang diusung oleh kedua pasang capres-cawapres yang akan berlaga pada pemilu April 2019 mendatang. Petahana berupaya untuk membuktikan prestasi, salah satunya dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, sejumlah serangan dilancarkan oleh kubu oposisi, tidak hanya soal pemberantasan korupsi, tapi juga soal kriminalisasi. Lalu bagaimana kedua pihak ini meyakinkan pemilih bahwa komitmen penegakan hukum bukan hanya berhenti di retorika belaka, tetapi dibuktikan dalam kerja nyata. Saya Kartika Oktaviana, inilah Election Talk, menjawab tebang pilih penegakan hukum. Kalau kita lihat dari sisi sekarang hanya berlandaskan penindakan, ya saya kira akan terus berulang gitu. Tidak menyelesaikan masalah, bahkan itu boleh dibilang kegagalan di dalam satu strategi pemberantasan korupsi. Ya kan kalau kanker stadium 4 itu kan udah terminal gitu ya. Jadi agak sulit untuk disembuhkan kecuali ya harus ada mukjizat. Jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, enggak ada, kenaikannya seperti itu harus kita syukuri. Bagus sekali saya kira. Memang banyak yang masih harus kita perbaiki, harus banyak yang kita benahi. Tapi bahwa ada peningkatan seperti itu tidak boleh tutup mata kita. Seperti tadi disampaikan Pak Ketua KPK, loncatannya kita paling tinggi di dunia loh ya. Ya, yang paling penting kalau kita bicara penindakan itu hukum pembuktian yang jalan. Mau gedenya segede gajah juga kalau kita nggak bisa buktikan, ya gedenya gajah juga kalau bisa kita buktikan pasti kita buktikan. Jadi itu yang paling penting. Kita harus punya KPI, ya nggak? Kalau nggak punya KPI gimana dong kerja? Ya kan, setahun cuma bikin sekian ini gitu ya kan? Jadi KPI itu penting. KPI 200 tadi itu kemudian kita harus jalankan. Yang perlu diambil di situ adalah kembali lagi yang kita bilang di sini, ini korupsi bukan soal besar kecil, Neng. Ya pemirsa, untuk menjawab topik malam pada hari ini mengenai tebang pilih benar atau tidak mengenai penegakan hukum ini sudah ada sejumlah narasumber yang hadir di studio Metro TV pada malam hari ini. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya ada Mas Maman Imanul Haq, Dewan Syuro DPP PKB. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu juga di sebelahnya ada Mbak Irma Suryani, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam Mbak Irma. Dan juga Mbak Eva Sundari, Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP. Selamat malam, Mbak Eva. Merah meriah ya. Dan juga ada Kang Aceh Hasan Syazili, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Selain dari perwakilan partai politik, tetapi juga ada sejumlah panel di sini yang tidak kalah semangatnya, batik-batik semua ya. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kiri saya, Bung Emerson Yunto atau Bung Econ, peneliti ICW. Selamat malam. Selamat malam. Juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari SMRC. Selamat malam Mas Jayadi. Dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana atau pakar hukum pidana. Selamat malam Kang Asep. Ya pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk turut berpartisipasi. Anda bisa memberikan komentar dan juga memberikan pertanyaan melalui Metro Extend. Ini adalah apps yang bisa Anda unduh melalui App Store maupun juga dari Play Store. Dan silahkan Anda berkomentar melalui apps ini. Langsung saja kita akan mulai perbincangan pada malam hari ini mengenai penegakan hukum, komitmennya seperti apa. Nah, salah satunya adalah ini sebenarnya adalah komentar yang disampaikan oleh kubu oposisi terkait dengan korupsi yang disebut kanker stadium 4. Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Apa sebenarnya yang menjadi komentar? Saya ingin ke Mbak Eva Sundari dulu. Mbak Eva, Anda melihat komentar ini seperti apa? Ya, pertama kita mesti paham bahwa Pak Prabowo suka ngomong asal bunyi. Tidak ada dasar, tidak ada fakta, rujukannya apa. Kalau saya lebih percaya kepada KPK. Dan asal tahu saja bahwa KPK sudah menyatakan indeks persepsi korupsi kita membaik. Dan untuk kita tidak masuk ke dalam 20 negara terkorup di dunia. Dan tentu ada juga perbaikan misalkan investment grade kita yang dikaitkan juga dengan tata kelola dari perekonomian kita yang membaik sehingga FDI kita masuk dengan luar biasa. Okay. Dan jangan lupa juga ketika Pak Jokowi ngoyo ya untuk e-governance dan e-budgeting itu adalah upaya-upaya yang konkret. Dan yang paling penting adalah ketika KPK sudah ngomong seperti itu, lembaga yang
kredibel mana lagi yang bisa kemudian untuk mematahkan. Ya, rujukannya adalah KPK dan juga Transparansi Internasional dan berbagai lembaga survei juga sudah menunjukkannya ya. Mbak Irma, kalau kanker stadium 4 itu kan sebagai analogi bahwa ini penyakit yang sulit disembuhkan begitu ya. Nah, Anda sepakat bahwa sulit disembuhkan kasus-kasus korupsi di Indonesia? Ya, seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi, bahwa indeks korupsi kita itu menurun dan KPK bekerja dengan sangat baik. Harusnya teman-teman dari oposisi itu memberikan apresiasi kepada KPK dan pemerintah, karena bisa dikatakan bahwa pemerintah tidak intervensi dalam penegakan hukum spesial korupsi ini, sehingga semua yang melakukan tindak pidana korupsi itu ditangkap. Artinya pemerintah tidak tebang pilih, nggak ada yang tebang pilih, semuanya dilakukan pembersihan. Jadi di era Jokowi ini kita melakukan bersih-bersih dari semua masalah-masa lalu, kemudian dari korupsi dan lain sebagainya. Harusnya diberikan apresiasi bahwa semakin banyak yang dibersihkan akan semakin baik negeri ini. Nah, tebang pilih itu adalah satu yang sangat menarik untuk dibahas. Saya ingin lempar ke Bung Econ. Bung Econ, jadi kalau Anda melihat prestasi pemberantasan korupsi selama era Joko Widodo atau petahana nanti yang akan berlaga ini sudah maksimal atau belum? Ya kalau bicara soal maksimal memang perdebatan ya, tapi kita sendiri di ICW merasa memang belum puas gitu ya soal pemberantasan korupsi di era paling tidak pasca reformasi masih belum memuaskan. Indikator jelas tadi dari indeks persepsi korupsinya kita masih di bawah 50 skor, dari 0 yang paling buruk, 100 yang paling bagus gitu ya. Nah, walaupun memang belum memuaskan, saya coba mengatakan bahwa untuk saat ini tidak bisa dikategorikan sebagai kanker stadium 4 gitu ya, atau sangat luar biasa gitu jahatnya. Nah, kenapa kita menolak anggapan sebagai stadium 4? Karena kalau stadium 4 itu posisinya udah tidak tertolong sama sekali. Nah, kemudian sudah lepas tangan, misalnya dokter lepas tangan. Jadi tidak ada harapan. Nah, kita melihat bahwa paling tidak selama 5-10 tahun terakhir ada upaya-upaya pergerakan gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga KPK khususnya ketika bicara soal upaya pemberantasan korupsi, walaupun memang ya prosesnya tidak terlalu naik secara signifikan, tapi ada sebenarnya keinginan, niatan dari pemerintah, KPK, bahkan juga parlemen, walaupun juga jadi pertanyaan gitu bagi kita, untuk mendorong bahwa negara ini harus juga keluar dari zona merah praktek korupsi di dunia. Oke, tapi Anda melihat bahwa seperti sebenarnya eksekutif dan legislatif dan pemerintah yang sekarang sebenarnya harus menunjukkan upaya pemberantasan korupsi dengan misalnya berbagai polisi atau kebijakan yang mendukung begitu, karena tidak bisa intervensi dengan hukum. Anda melihatnya itu sudah maksimal? Sejauh ini sih kita melihat mereka sudah lakukan, walaupun memang ini harus didukung oleh semua pihak. Nah, bicara soal korupsi daerah gitu ya, KPK sudah mencatat misalnya saat ini sudah ada sekitar 106 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, gitu ya. Kemudian belum lagi melibatkan DPR dan DPRD. Dalam catatan KPK misalnya dari sekitar 800 kasus yang ditangani, 60% punya dimensi politik. Artinya apa? Bahwa upaya pemberantasan korupsi itu tidak bisa diletakkan begitu saja oleh pemerintah. Jadi tanggung jawab pemberantasan korupsi itu penegak hukum, misalnya dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polisian, eksekutif dan juga partai politik. Artinya apa? Partai politik juga harus punya kontribusi mendukung Indonesia keluar dari zona anti korupsi, zona korupsi. Oke, nah saya ingin ke Bang Maman, kalau Anda melihatnya sudah berhenti di retorika saja atau ada aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah? Kita review ya selama 4 tahun terakhir ini seperti apa? Kita jelas ya bahwa pemerintahan Jokowi misalnya dengan Perpres 54 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu menunjukkan bahwa pemerintah memang punya kemauan besar bersama KPK memiliki strategi untuk pencegahan korupsi ini. Itu sebuah bukti yang nyata, ada strategi yang konkret, bukan hanya korupsi personal tetapi juga bahkan korupsi korporasi. Ini sesuatu yang sudah jauh melangkah dari pemerintahan sebelumnya. Nah, tinggal kita harus mensupport pemerintah ini. Budaya korupsi memang sudah mewabah, tetapi upaya yang dilakukan pemerintah Jokowi begitu keras untuk mencegah korupsi ini sesuatu yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Oke, peraturan tadi sudah ada untuk strategi nasional ya, tapi ada sebenarnya payung hukum lain yang dibutuhkan seperti misalnya mengakomodasi korupsi korporasi yang ini sepertinya masih jalan di tempat nih, belum maju. Kang Aceh, Anda pendapatnya seperti apa? Ya, saya kira saya ingin mereview saja terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Satu, kita melihat misalnya ada hal yang kecil yang dilakukan yang menurut saya memiliki implikasi yang besar, yaitu soal pembuatan Satgas Cyber Pungli yang dilakukan.